كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Secara khusus nikmat iman, Islam, kesehatan waktu luang, serta kesempatan kepada kita hingga kita masih bisa menjadi pilihan Allah untuk bisa hadir dalam majelis ini, menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan sebagaimana janji Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mampu dan bisa melangkahkan kakinya sholat subuh berjamaah dan dia melaksanakan sholat sunat fajar atau sebelum subuh, maka kekayaannya sama dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi artinya Bapak Ibu, kita yang bisa melaksanakan sholat subuh, ada jaminan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan bersalawatnya kita kepada Rasulullah, yang kata Jibril, celaka manusia kalau disebut nama Rasulullah lalu kemudian tidak berselawat kepadanya. Sehingga kita selalu berupaya menyempatkan lisan kita, ucapan kita untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Detik menjelang berakhirnya Ramadan, kita sudah berada di penghujung. Dan bahkan tadi saya dengar ini kajian terakhir di bulan Ramadan ya. Kita hampir menyelesaikan amaliyah Ramadan kita. Saya sering mengungkap tahu-tahu, judulnya itu tahu-tahu pagi, tahu-tahu siang, tahu-tahu malam, tahu-tahu lebaran. Jadi proses tahu-tahu itu kalau kita renungkan ternyata masuk logika. Artinya saking kita itu tidak merasakan kesibukan seluruh aktivitas kita, tahu-tahu
Nah, ujungnya tahu-tahu mati. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang diingatkan oleh Allah, wal asr, kata Allah. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi dengan putaran waktu yang silih berganti, yang seolah-olah tidak terasa oleh kita putarannya, baru kita semangatnya menyambut Ramadan. Kita gemarkan rangkaian ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Kita gemarkan amalia-amalia, hampir tidak kita tertinggal. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahun ini sampai menjelang akhir Ramadan tidak pernah tertinggal amal-amal Ramadannya. Jangankan yang fardu atau yang wajib, hal-hal yang sunnah saja di dalam bulan Ramadan kita jaga betul. Ya, di tempat kita mungkin tidak ada tempat-tempat tertentu. Kalau di awal-awal Ramadan itu, ya di mana saja ya kalau ini pasti membeludak ya. Yang bikin pengurus itu bingung sebenarnya kalau di awal-awal Ramadan. Bingung mikirkan gimana masjid ini bisa besar lagi. Tapi begitu kesininya, ya mulai lapang lah pengurus. Oh, ternyata masih besar masjid ini. Nah, sampai di penghujung Ramadan seperti ini, makin sedikit, ya. Nah, kalau kita merenungi perjalanan amaliyah Ramadan kita, tidak ada salahnya kita cek amal-amal ibadah kita. Bukan untuk memamerkan kepada manusia lain, tapi setidaknya ini ukuran untuk kita mereview, untuk kita mengintrospeksi. Berapa kali ya saya tidak sholat tarawih? Berapa kali saya tidak bisa membaca Al-Quran? Berapa hari saya tidak menginfak dan sedekah selama bulan Ramadan? Nah, ini checklist ini untuk memotivasi kita. Nah, makanya bersyukur orang-orang yang hampir setiap Ramadannya ini checklistnya itu full. Kalau anak-anak sekolah kita itu kan oleh guru agamanya diberikan itu checklist. Ya, kita juga sebagai orang dewasa tidak salahnya. Ya, walaupun kalau kita tidak mau mencatat, paling tidak kita ingat, oh iya malam ke berapa ternyata saya ada kesibukan, saya ada halangan, akhirnya tertinggal tarawih. Tapi alhamdulillah masih bisa saya ganti, walaupun tidak berjamaah, saya bisa sholat sendiri. Atau mungkin ada sama sekali karena hal-hal yang sangat mendesak, hal-hal yang tidak mungkin, akhirnya saya tertinggal. Jadi kalau di dalam bulan Ramadan itu begitu amal-amal yang sunnah sekalipun, kita selalu berupaya untuk tidak tertinggal. Di tempat-tempat tertentu, kalau ibu-ibu biasanya maghrib dia juga ikut buka puasa. Di tempat tertentu ya. Ternyata salah satu tujuan ibu-ibu ikut berbuka puasa di masjid itu hanya sekedar untuk mengambil kapling sholatnya. Jadi dia buka di masjid, nanti maghrib, setelah selesai maghrib dia pulang lagi ke rumahnya. Tapi mukena dan sejadah ditinggalkan. Ya. Dengan niatan ini kapling saya ini, supaya jamaah lain tidak ngambil.
Padahal itu sholat sunnah. Saking menjaga amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, jangankan yang fardu, yang sunnah saja selalu kita jaga. Disitulah keutamaan dan fadilahnya bulan Ramadan, yang membuat kita melakukan amal-amal ibadah yang tidak hanya yang wajib atau yang fardu, yang sunnah pun kita jaga agar kita tidak tertinggal. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita coba untuk membahas 4 golongan manusia yang dirindukan surga. 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Jadi setiap kita itu selalu merindukan yang namanya surga. Makanya doa kita itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan di dunia, kebaikan pula di akhirat, lalu kita minta kepada Allah untuk kita dilepaskan dari siksa api neraka. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilepaskan dari siksa api neraka, maka itu berarti keinginan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang tidak beriman sekalipun, yang namanya rindu kepada surga atau menginginkan bahwa dia dimasukkan ke dalam surga, itu sudah menjadi satu kepastian, menjadi satu keinginan, menjadi kerinduan kita agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tapi ingat, bukan karena amal ibadah yang kita lakukan lalu menghantarkan diri kita masuk ke dalam surga, bukan, kata Rasulullah. Bahkan aku sendiri, kata Rasulullah. Jadi artinya amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan bukan jadi penyebab bahwa akan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Rahmatnya Allah. Makanya di dalam bulan Ramadan itu yang disiapkan pertama adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah yang kita mohonkan rahmat ini. Karena itulah yang menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga ini selalu kita rindukan. Tapi ternyata dalam hadis Rasulullah, bukan manusia saja yang rindu kepada surga, ternyata surga itu merindukan kita. Jadi berbalas ini. Manusia rindu kepada surga, ternyata surga pun juga merindukan manusia. Nah, golongan yang dirindukan oleh surga itu apa saja? Kita lihat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga ini merupakan tempat terindah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Betapa indahnya, betapa bagusnya, betapa nikmatnya, tidak pernah terbayangkan. Ya, gambarannya kita dengan surga itu, dia sesuatu yang nyaman, sesuatu yang membahagiakan. Hanya sebatas itu saja. Karena yang namanya kenikmatan surga itu, Al-Quran sendiri menggambarkan hanya sebatas mengalir sungai di atasnya, gitu kan. Karena memang yang namanya surga tak pernah terpikirkan oleh akal kita. Di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan kita. Semuanya ada, semua tersedia. Sehingganya kata Allah di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum man qurrata a'yun jazaa'un bima kanu ya'malun.
maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi balasan orang-orang yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh dijanjikan oleh Allah, tapi disembunyikan, tidak dinampakkan apa-apa yang menjadi kenikmatan-kenikmatan itu, sehingga tidak pernah terbayangkan kenikmatan apa yang kita dapatkan di dalam surga itu. Surga ini merupakan imbalan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Menjadi penghuni surga itu adalah dambaan setiap manusia, di mana nanti surga ini merupakan tempat kehidupan abadi di akhirat kelak. Jadi dia tidak pernah akan berakhir, tidak pernah lagi ada batasan, selamanya kekal di dalamnya. Nah, kalau kita saat ini hidup di dunia, ada sudah berapa alam yang kita lewati. Kita di alam roh, lalu kemudian di alam rahim, dalam kandungan ibu kita, lalu kemudian kita berada di dunia ini. Jadi ada alam-alam yang kemudian akan kita lewati. Nah, kita ini pada fase di mana kita sadar betul bahwa ini alam dunia yang diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah tidak terlalu lama. Maka dunia itu fana, artinya dia sementara saja. Maka orang-orang yang terjebak kepada kehidupan dunia salah besar. Tapi itulah syahwat, itulah hawa nafsu. Dunia kadang kala menjebak manusia, sehingga seolah-olah hidup ini akan terus menerus. Ada sebuah kisah seorang nelayan yang rutin menangkap ikan. Suatu ketika nelayan ini mendapatkan ikan yang besar. Jadi nelayan ini, apa yang akan dimakan hari ini dia cari dulu, tangkap ikan dulu. Begitu setiap hari. Suatu ketika nelayan ini mendapatkan ikan besar, yang di dalam perut ikan itu ada apa ya kalau bahasa kita itu, barang berharga. Mungkin namun bahasa anta apa? Buntat atau mutiara kah? Kira-kira begitulah kisahnya. Jadi begitu dibuka ada benda yang ketika ditawarkan ke orang-orang tahu, awalnya si nelayan tidak tahu ini apa. Datangkan ke sini. Ternyata orang yang didatangi ini menjelaskan bahwa ini barang mahal sekali. Kalau harta yang ada dengan saya ini saya tukar dengan yang engkau punya ini, maka tidaklah cukup. Jadi ini menggambarkan juga orang yang jujur kepada nelayan ini, tidak mau tipu-tipu. Begitu datang lagi kepada yang satunya, begitu lagi. Tidak cukup ini harta yang aku miliki kalau aku tukar. Ringkas kisah, didengarlah oleh raja. Didengar oleh raja kalau dia memiliki benda yang sangat mahal ini. Dipanggillah oleh raja. Saya mau membeli. Dengan harga berapa? Terserah si nelayan berapa yang dia mau. Nah, kalau sudah ada penawaran yang harga tanpa batas, gimana Pak? Perasaan kita. Kita punya barang yang nilainya itu terserah kita. Bukan si pembeli yang menghargai, tapi kita terserah berapa banyak. Tapi kata raja, dengan persyaratan.
Apa itu raja? Kata si nelayan. Jadi teken kontraknya itu, silahkan engkau masuk ke dalam gudang yang saya punya. Dari pagi sampai nanti menjelang sore. Engkau ambil apa yang ada di gudang itu. Ya, namanya barang harta raja. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana banyaknya ini. Teken kontrak, perjanjian, sudah mulailah masuk. Pagi-pagi si nelayan sudah masuk ke gudang. Begitu dia masuk, yang namanya orang tidak pernah melihat barang ya, tidak pernah melihat harta yang berlimpah. Begitu dia masuk di pintu pertama, di awal-awal sudah menikmati dengan pandangan mata saja, itu sudah membahagiakan kita kan. Makanya ada istilah cuci-cuci mata kan Pak. Kita ke mall biar tidak belanja, senang melihat ya, padahal tidak belanja itu, tapi ada sesuatu yang menyenangkan mata. Tipu-tipu juga sebenarnya itu ya. Jadi begitu si nelayan masuk, dia sudah mulai terpesona dengan semua harta yang ada itu. Begitu masuk terus sampai ke dalam, sampai dia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Si nelayan ini lupa kalau dia ada perjanjian. Jadi barang yang ini dia mau, barang itu yang dia mau, terus dia berputar. Tapi dia tidak mengambil keputusan barang mana nih yang dia akan ambil. Akhirnya apa? Berjalan terus. Dia nikmati, dia pandang, dia lihat, dia rasakan kenikmatan apa-apa yang disaksikannya. Sampai kelelahan si nelayan. Dia lihat, oh masih siang, masih ada waktu setengah hari. Terus dia nikmati. Menjelang sore, capean, tertidurlah. Bahkan dia sempat minta jamuan makan. Karena kelelahan, berputar-putar di tengah timbunan harta dan barang sang raja. Setelah makan tertidur lelah. Begitu terbangun, si nelayan sudah kehabisan waktu. Akhirnya si nelayan tidak mendapatkan apapun dari kesempatan yang diberikan oleh sang raja. Dia lelah, dia capek, dia tertidur, dia kekenyangan, lalu kemudian lupa kalau ada kontrak, ada perjanjian bahwa waktunya untuk memiliki harta ini sampai yang sudah ditentukan. Begitu dia capek dan lelah tertidur, tidak ada lagi waktu untuk dia mengambil apa yang disiapkan oleh sang raja. Kisah ini Bapak Ibu, samalah perjalanan Ramadan yang tidak terasa oleh kita sudah berada di penghujung Ramadan. Allah siapkan ampunan, Allah siapkan rahmat, tapi kita terlena saja. Allah sudah janjikan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, masih saja masih panjang, masih jauh ini. Akhirnya apa? 10 pertama gagal, 10 kedua gagal. Nah 10 terakhir apalagi konsentrasi kita sudah tidak kepada ibadah atau amaliyah Ramadan. Kita sudah sibuk keluar toko, masuk. Ibu-ibu sudah sibuk bikin kue, persiapan lebaran, macam-macam. Apa dilarang? Tentu tidak. Tapi gambaran dari kisah seorang raja dengan nelayan ini menggambarkan betapa sibuknya kita dengan kehidupan sehingga terpesona, tertidur, lelah, capek kita. Tahu-tahu waktu habis. Makanya dalam khutbah kemarin saya sampaikan di sini, semakin mendekati lebaran, semakin banyak pengumuman kematian itu. Hampir silih berganti terus kan kita dengar saudara kita, kerabat kita, tetangga kita
Bahkan handai tolan kita dipanggil Allah. Belum sempat lebaran. Seperti itulah kehidupan yang melenakan kita, tidak sempat kita berbekal diri. Tahu-tahu selesai kehidupan ini. Padahal kehidupan ini hanyalah sementara. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, surga merindukan 4 golongan. Siapakah mereka itu? Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Jadi ada 4 yang dirindukan oleh surga. Golongan pertama adalah orang ta'lil Qur'ani, pembaca Al-Quran. Maka di dalam bulan Ramadan membiasakan kita untuk tilawah Quran. Itu suatu keharusan yang kita lakukan. Tidak bisa 1 ayat 2 ayat, tak bisa 1 lembar 2 lembar, tak bisa 1 juz 2 juz, tidak bisa 1 kali hatam 2 kali hatam. Loh, kok bisa begitu? Karena menikmati membaca Al-Quran itu harus kita coba. Karena kesulitan di dalam membaca Al-Quran itu mendapatkan 2 pahala. Kesulitannya saja mendapatkan pahala. Sehingga kalau kita mencoba terus dari 1 menjadi 2 ayat, dari 1 halaman menjadi 2 halaman, dari 1 juz 2 juz, baru kita akan merasakan kenikmatan membaca Al-Quran itu. Ya, tidak usahlah kita 1-2 jam sekali duduk. Karena kalau orang-orang yang sudah memfokuskan membaca Al-Quran, para salafus saleh, sahabat-sahabat Rasulullah, ya tentunya ini 2-3 hari sudah hatam Al-Quran. Nah, kita paling lama itu, kalau saya sendiri sudah saya coba, kemampuannya 1,5 jam itu sudah berpindah itu ayat, Pak. 5 itu loncat ke 11. Kalau sudah duduk 1,5 jam itu, ya. Jadi 1,5 jam itu dapat kita 1-2 juz, bahkan lebih dari itu. Nah, kalau mungkin kita tidak terbiasa, terbata-bata, jangan kita berputus asa. Karena ada janji Allah dan Rasul, justru yang ketika terbata-bata untuk membacanya ini sudah mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah menikmati membaca Al-Quran, inilah golongan pertama yang dirindukan surga. Jadi hampir waktu-waktunya itu dia usahakan bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, belum lagi sampai kepada dia menterjemahkan, mentadaburi, menafsirkan, memahami dan sebagainya. Itu akan lebih jauh pahala yang disiapkan oleh Allah. Membacanya saja kita sudah mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat, apatah lagi sampai mentadaburi daripada ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang kedua, kata Rasulullah, wa hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Nah, di dalam bulan Ramadan, sembari kita melaksanakan ibadah puasa, kita paham betul bahwa puasa itu tidak hanya sekedar mempuasakan kita dari makan dan minum, tapi juga kita mempuasakan lisan kita, ucapan kita, perkataan kita dari hal-hal yang memang dilarang dalam agama. Berkata kotor, mencaci maki, menghujat, memfitnah, menggunjing, menggibah, itu kita jaga itu. Sehingga perkataan dan lisan kita itu yang baik-baik saja. Kalaupun mungkin ada di benak kita, di pikiran kita, si fulan melakukan kesalahan, si fulan begini, si fulan begini, kita tahan saja. Ya.
Bahkan lebih baik kita doakan semoga si fulan tidak seperti itu. Kalau menurut kita itu sesuatu kekeliruan yang dilakukan oleh si fulan. Jangan justru kita gunjing, kita gibah, kita omongkan, karena ini akan berbahaya bagi diri kita. Terlebih-lebih kita melaksanakan ibadah puasa, karena kita puasakan juga lisan kita dari perkataan yang tidak dibenarkan, perkataan-perkataan yang kotor. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaganya, ini akan membinasakan seluruh tubuh yang lain. Berasal dari lisan kita, dari lidah kita, dari mulut kita, dari perkataan kita, ini akan membinasakan tubuh yang lain. Nah, semakin kita pintar menjaga perkataan dari hal-hal yang buruk dan dilarang, maka ini akan menyelamatkan anggota tubuh yang lain pula. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian golongan yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Nah, puasa yang kita lakukan ini memang disuruh kita berlapar-lapar, berhaus-haus. Jadi kalau ada orang puasa yang tidak haus dan lapar, ya alhamdulillah, itu termasuk mukjizat itu. Kalau ada orang puasa lalu tidak lapar dan tidak haus. Karena memang tidak ada asupan makan 8-9 jam atau dalam sehari. Begitu waktu subuh sampai nanti masuk maghrib kita tidak mengkonsumsi makan, otomatis fisik melemah, ya. Kita loyo, itu pasti, tidak bisa tidak. Namanya lapar, apalagi ada lambung, ya. Jam 9 sudah kriuk-kriuk gitu perut, ya. Apalagi saudara-saudara kita yang memang memiliki aktivitas atau pekerjaan yang berat, itu sangat-sangat luar biasa. Tapi karena iman, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi ringan. Nah, ada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita yang merasakan lapar dan haus bukan karena perintah Allah untuk dia tidak makan dan minum sebagaimana kita berpuasa, tapi memang tidak ada yang dimakan dan tidak ada yang diminum karena keterbatasan kemampuan apa yang dimiliki oleh mereka. Maka orang-orang seperti inilah sesungguhnya yang mesti kita bantu. Jadi memposisikan diri kita berlapar-lapar, berhaus-haus, menjadikan diri kita ini bisa menjadi orang yang empati, bersimpati kepada orang-orang yang boleh jadi mereka lapar dan haus, bukan melaksanakan ibadah puasa sebagaimana kita hari ini, tapi memang tidak ada yang dimakan. Jadi kalau orang puasa itu sudah menyelami, ternyata lapar itu tidak enak, haus itu tidak enak, maka lahirlah di dalam hatinya rasa kasih sayang, peduli dan empati kepada sesama yang boleh jadi tetangga atau boleh jadi bagian dari keluarga kita yang tidak sama nasibnya dengan kita, yang tidak seberuntung dengan kita. Orang pada semua menerima THR, dia Anda buru-buru THR, makan hari ini juga susah. Ada kelompok dan orang-orang seperti itu, dan boleh jadi ada di antara keluarga kita yang seperti itu. Maka ini perhatikan, ya tidak mesti banyak, disesuaikan dengan kemampuan kita, tetapi nilai berbagi itulah sesungguhnya yang menjadi kerinduan surga kepada orang-orang yang memperhatikan saudara, kerabat, keluarganya yang lapar. Lapar dalam artian tentu tidak hanya diasumsikan tidak makan dan tidak minum, tapi dalam hal luas berkekurangan.
Maka orang-orang yang dirindukan surga adalah orang yang mau berbagi. Nah, kesempatannya lah di dalam bulan Ramadan ini. Maka dianjurkan kita untuk melengkapi amal-amal ibadah Ramadan kita. Ada zakat fitrah dan zakat mal sebagai pembersih harta yang kita miliki. Jadi harta yang kita miliki itu ibaratkan ayam satu ekor. Jadi kalau kita makan ayam, setelah dipotong buang dulu, cabuti bulunya, dibersihkan, ikuti jeroannya buang. Jadi ada proses yang lama baru kita bisa nikmati itu ayam. Nah, seperti itulah harta yang kita miliki. Ada hak-hak anak yatim, ada hak-hak orang yang kelaparan, ada hak-hak orang yang tidak mampu, ada hak-hak ya fisabilillah. Disitulah cara Allah mengajarkan kepada kita untuk membersihkan harta yang kita miliki. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang terakhir, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, nanti orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini ditanya, siapa yang melaksanakan ibadah puasa? Jadi hanya orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa lalu acung tangan. Begitu ditanya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Acung tangan. Ini bahasa kita ya. Begitu acung tangan, dipersilahkanlah dia masuk ke pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Yang tidak boleh orang masuk di pintu ini kecuali orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ada pengkhususan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan untuk masuk ke surganya Allah melalui pintu Ar-Rayyan ini secara khusus. Yang lain tidak boleh. Nah, sehingganya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita adalah bagian daripada orang-orang yang dirindukan oleh surga karena kita sudah melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Sehingga kehati-hatian kita dalam menjaga puasa kita ini sudah menjadi satu keharusan. Jangankan membatalkan, mengurangi nilai puasa saja ini kita jaga. Kadang kan di tengah guyon, main-main, ingin berbohong-bohong itu aja kita tidak mau. Walaupun hanya sekedar bergurau, tapi begitu kita puasa kita hati-hati betul. Nah, ini melatih kita. Mau gurau mau betulan, yang namanya berbohong itu kita biasakan untuk tidak berbohong. Sehingga di dalam puasa itu mengandung ada kejujuran, ada keikhlasan, ada kesabaran, lengkap di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Apalagi ibadah puasa ini Bapak Ibu, ibadah yang disebut dengan ibadah sirriyah, yang tidak nampak, yang tidak boleh kita, yang tidak bisa kita tonjol-tonjolkan atau tidak bisa kita pamer-pamerkan kepada orang lain, tidak bisa. Makanya kata Allah, kalau pahala puasa ini aku yang memberikan penilaian. Karena di antara kita sekalipun kita makan sahur bersama anak, istri, keluarga, mertua, menantu, nggak ada yang bisa menjamin apa betul-betul dia puasa sampai nanti menjelang maghrib. Karena yang mengawasi itu tidak mungkin dengan pandangan kasat mata manusia. Begitu dia keluar rumah, di warung-warung kan banyak. Ya, walaupun ditutup tapi kakinya kelihatan. Ya. Kakinya kelihatan, tidak tahu wajah siapa ini. Nah, tapi dalam pandangan manusia yang terbatas tentu tidak tahu apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Sehingganya kata Allah, urusan puasa, urusan pahala puasa aku yang menilai. Karena yang namanya puasa ini hanya kita dengan Allah yang tahu. Kumur-kumur aja waktu zuhur itu, kumur sekali telan dikit, kumur-kumur kedua telan sedikit, 3 kali kumur ya 3 kali telan kan. Tapi tidak kita lakukan.
Kalau kiri kanan tidak tahu itu Pak. Kalau kita seperti itu. Ya, kalau puasa anak-anak bisa jadi lah. Kiri kanan minum dia. Ya, puasa anak-anak. Saya ingat betul waktu di kampung itu. Karena kita bercampur, ya, pura-pura menyelam, teguh. Ya, puasa anak-anak. Ya. Begitu naik, loyo-loyo kita kan. Padahal sudah masuk. Ya. Namanya kita bercampur minum air sungai. Ya, dulu anak-anak. Nah tentu setelah kita dewasa dan paham betul, kita diawasi oleh Allah, tidak diawasi oleh manusia, sehingga ibadah dalam puasa ini sulit untuk kita memamerkan kepada orang lain atau terhindar yang namanya penyakit ria. Beda dengan ibadah lain, sholat, infak, sedekah, bersinggungan langsung dengan orang lain. Sholat sendiri dengan orang banyak kita beda. Ngasih infak kalau dilihat orang dengan tidak beda. Apalagi ibadah haji umroh sekampungan kita undang, maka peluang untuk menggeser nilai karena Allah bisa jadi bergeser kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu, di penghujung Ramadan ini kita masih ada waktu untuk memohon kepada Allah. Mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, kuatkan lagi doanya, semoga kita dipanjangkan umur, diberikan keberkahan, ditambahkan rezeki. Kemudian yang terpenting adalah keistiqomahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan iman yang hari ini kita miliki sampai kapan kita miliki itu. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Diberikan penekanan oleh Allah untuk kita beriman, bertakwa sebenar-benar takwa, dan jangan kata Allah engkau mati dalam keadaan bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan di kajian terakhir Ramadan ini. Saya alhamdulillah terima kasih kepada pengurus. Di penghujung dapat juga jadwal ya, yang tentunya ini apresiasi, dan sekali lagi terima kasih atas penghargaannya. Dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus terjaga sampai di mana nanti Allah mengatakan kita pulang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.